Kalau dirujuk di rumah sakit swasta, maka pasien ini harus mengeluarkan anggaran karena ini tidak ada sumber APBD di rumah sakit swasta, adanya di rumah sakit pemerintah daerah, tiga rumah sakit pemerintah daerah, itu ada di Balung, di Dr. Subandi, dan Kalisan. Nah, ini jadi persoalan. Banyak pasien-pasien yang ketika datang ke sana tidak mampu membayar sehingga tertahan beberapa hari untuk memenuhi kebutuhan itu, mencari anggaran biaya rumah sakit. Dan sangat parahnya lagi, masyarakat yang tidak mampu ini sampai ada yang menjaminkan BPKB-nya. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Jempol.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Jempol semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemurahan rezeki, murah sandang, murah pangan, senantiasa diberikan barokah umur. Sahabat Jempol, pada kesempatan kali ini saya coba untuk menyampaikan beberapa hasil evaluasi dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyopurnomo yang kemarin pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, merupakan penghujung tahun 2023. Beliau Edi Cahyopurnomo yang akrab disapa dengan Ipung itu menyampaikan beberapa evaluasinya terkait dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Ada beberapa catatan penting yang disampaikannya, diantaranya adalah terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, SPM katanya. Apa SPM itu ya? Semacam rujukan dari puskesmas bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, yang sempat banyak ditemui beberapa fakta rujukannya disampaikan kepada banyak rumah sakit swasta di Kabupaten Jember. Sementara pemerintah Kabupaten Jember memiliki setidaknya 3 rumah sakit, diantaranya rumah sakit daerah Dr. Subandi, rumah sakit daerah Balung, dan rumah sakit daerah Kalisan. Oleh karenanya menurut tinjauan atau evaluasi dari Ipung, hal tersebut sebenarnya tidak pantas dilakukan. Karena apa? Karena DPRD bersama pemerintah daerah sudah mengalokasikan sekurang-kurangnya 43 miliar untuk dapat dijadikan sebagai anggaran dalam melayani kesehatan masyarakat, utamanya yang kurang mampu. Di antara lain itu ya. Kemudian selain itu ada juga yang menjadi sorotannya adalah ketersediaan obat yang selama ini menjadi alasan dari Dinas Kesehatan bahwa ada tidak ketersediaan obat. Artinya apa? Obat yang disediakan untuk pasien yang kurang mampu itu katanya tidak cukup, padahal sudah tersedia anggaran. Kemudian yang ketiga yang menjadi catatan penting juga terkait juga dengan pelayanan kesehatan, masih ada juga alasan bahwa ternyata di rumah sakit daerah Dr. Subandi katanya kamarnya sudah penuh dan lain sebagainya, sehingga kenapa kemudian ada banyak masyarakat yang kurang mampu itu kemudian dirujuk di rumah sakit swasta. Berikut ini teman-teman sahabat Jempol semuanya, kita coba dengarkan wawancara wartawan bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyopurnomo yang juga sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember. Mari kita dengarkan bersama-sama. Komisi D berkunjung ke Dinas Kesehatan. Nah, dari kunjungan itu hasilnya apa dan kemudian gambaran apa yang perlu dilakukan oleh dinas terkait, yang terutama yang berhubungan dengan kesehatan di Kabupaten Jember. Ini tadi kami melakukan sidak karena ada persoalan aduan dari masyarakat atau pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit puskesmas, karena masih ada beberapa yang disampaikan. Salah satu yang kami tanyakan terkait persoalan pelayanan kesehatan. Nah, ini bagi masyarakat yang tidak mampu yang di puskesmas oleh pemerintah, yaitu PPI. Ini obat-obatan banyak yang kosong, banyak yang kurang, sehingga pasien yang tidak mampu harus membeli obat di luar, di apotek luar. Nah, ini kan seharusnya pemerintah harus mampu mengcover semua. Sebenarnya anggaran ini sudah tercukupi, namun kesediaan obat di puskesmas ini kurang, sehingga harus beli di luar. Nah, ini kalau mengatakan masyarakat
miskin di bawah harus gratis, ternyata obat-obatan kosong akhirnya membeli, kan tidak gratis lagi. Nah, ini saya mendorong supaya tidak terjadi lagi. Ini sejak awal kemarin sudah lakukan. Ini sudah disampaikan, dijawab oleh dinas bahwa hari ini per tanggal tanggal Desember ini sudah obat-obatan terpenuhi. Padahal dulu waktu awal ini sudah terpenuhi. Ternyata di tahun 2022 ini, di tahun 2022 kemarin dalam waktu 1 tahun masih tidak tercukupi obat-obatan di beberapa puskesmas. Itu tidak tercukupinya kenapa, Pak? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kurang paham. Saya sampaikan tadi memang masih anggaran masih belum tercukupi. Padahal kami mendorong anggaran waktu itu sudah sampaikan tercukupi untuk pembelian obat. Persoalan itu tadi. Nah, ini atau karena mungkin terhalang tender atau apa gimana? Salah satu ya tadi disampaikan kurang ada kejelasan. Tadi tidak bisa menjelaskan dengan baik detail tadi dari dinas karena ini PLT baru tadi ya menjabat karena ini baru ya, kepala dinasnya itu kan. Sejak awal ini selalu saya sampaikan. Tapi jangan terjadi lagi persoalan yang tahun 2002 ini terulang kembali di tahun 2023. Apalagi sekarang kan sudah tepat waktu kan nih Pak, APBD-nya ya Pak? APBD sudah tepat waktu, saya berharap jangan terulang kembali. Dan ini bisa sudah dialokasikan? Ya, seharusnya sudah harus tercukupi dari semua rumah sakit maupun puskesmas. Permasalahan urgent lainnya terkait misalnya SPM atau gimana? Salah satu juga menjadi laporan dari aduan masyarakat terkait rujukan, rujukan bagi pasien yang tidak mampu. Seharusnya Kabupaten Jember ini ada program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Bupati melalui Jember Keren, karena masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang ada di kelas 3 ini bisa tercover melalui program Jember Keren. Nah, itu yang bersumber dari APBD. Namun persoalannya ini kan anggaran ini melekat pada rumah sakit daerah, yaitu rumah sakit pemerintah daerah. Namun persoalan di bawah ini masih banyak dan terjadi di puskesmas maupun klinik ya, klinik dan bidan dan perawat yang praktek merujuk pasien yang tidak memiliki BPJS ini dirujuk di rumah sakit swasta. Nah, ini yang jadi persoalan, Pak. Kalau dirujuk di rumah sakit swasta, maka pasien ini harus mengeluarkan anggaran karena ini tidak ada sumber APBD di rumah sakit swasta, adanya di rumah sakit pemerintah daerah, 3 rumah sakit pemerintah daerah. Nah, itu ada di Balung, di Dr. Sumandi dan Kalisat. Nah, ini jadi persoalan. Banyak pasien-pasien yang ketika datang ke sana tidak mampu membayar sehingga tertahan beberapa hari untuk memenuhi kebutuhan itu, mencari anggaran biaya rumah sakit. Dan sangat parahnya lagi masyarakat yang tidak mampu ini sampai ada yang menjaminkan BPKB-nya untuk bisa pulang. Nah, ini sangat keterlaluan bagi kami. Makanya di sini saya dorong kepada pemerintah daerah melalui dinas kesehatan tadi untuk menginstruksikan kepada puskesmas, klinik, karena ini masih di bawah kewenangan dinas kesehatan, untuk klinik dan perawat maupun bidan yang praktek untuk merujuk pasien yang tidak mampu untuk dirujuk ke rumah sakit pemerintah daerah. Itu. Sahabat Jempol semuanya, tadi sudah kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ipung atau Edi Cahyopurnomo terkait dengan hasil evaluasinya. Mudah-mudahan menjadi bahan kajian bagi kita bersama sehingga pada tahun 2023 mendatang pelayanan kesehatan terutama untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih baik ke depan. Demikian sahabat Jempol, mohon maaf manakala ada salah kata. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!